Shalom, perkenalkan nama saya Deborah Togatorok dengan NIM 210104028. Di video kali ini saya akan membahas tentang administrasi kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Teti Manulang SE. Nah, administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi kurikulum menurut ahli. Yang pertama itu Suharsini Aripunto. Administrasi ditunjukkan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua itu menurut Mas Biantah dan Mahlil Nuruh, yaitu administrasi ialah rangkaian proses usaha bersama yang sadar untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam mencapai terlancarnya tujuan pembelajar. Nah, dapat disimpulkan yaitu administrasi kurikulum adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dalam keberhasilan kualitas belajar dan mengajar. Yang kedua itu yaitu paradigma dan perencanaan pendidikan. Dapat diketahui, paradigma atau sering disebut kerangka berpikir ialah sistem berpikir yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Ada 4 hal yang terencana dalam sistem berpikir, yaitu yang pertama, pemberdayaan manusia, yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat, yang ketiga, pendidikan untuk semua, yang keempat itu pendidikan untuk perkembangan. Yang ketiga itu kita akan masuk tentang struktur dan fungsi kurikulum. Struktur kurikulum ialah konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Atau dengan kata lain, struktur kurikulum ialah pengorganisasian kompetensi dasar muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban pelajaran pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Nah, struktur itu ada 4 tingkatan. Yang pertama itu yang di atas struktur kurikulum, yang pertama itu di bawahnya kompetensi inti, kedua kompetensi dasar, yang ketiga itu kompetensi muatan pembelajaran, dan keempat beban belajar. Nah, fungsi kurikulum itu yaitu berisi program pengembangan pribadi anak satuan pendidikan dasar, berisi muatan umum dan muatan lokal satuan pendidikan menengah, terdiri dari muatan umum dan lokal, pemimpin akademik, pemimpin kejuruan, dan pilihan intan. Selain itu juga ada 3 fungsi kurikulum. Yang pertama pendidikan non-formal, yang dimana berisi program pengembangan kecakapan diri atau hidup dalam mencakup keterampilan fungsional. Yang kedua itu kompetensi inti, ialah kemampuan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga itu kompetensi dasar, tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran sesuai dengan kompetensi inti. Dan keempat itu ada pengorganisasian kurikulum, ialah perpaduan antara 2 kurikulum atau lebih agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Ada 3 cara dalam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama mata pelajaran terpisah, menyajikan segala bahan ajaran dalam berbagai macam pelajaran yang terpisah satu sama lain, di mana bahan pelajaran disajikan secara sistematis dan logis. Mata pelajaran gabungan, yang kedua itu mata pelajaran gabungan, menekankan
penuhnya hubungan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya, dengan korelasi pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik lebih integral, tidak terlepas-lepas. Yang ketiga itu ada kurikulum terpadu, ialah menyajikan bahan pembelajaran secara unik dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lain. Pelaksanaan kurikulum, desentralisasi dalam proses pembelajaran mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan bagi suatu jenjang pendidikan. Contohnya, sekolah dan guru mendapat keleluasaan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan. Nah, yang terakhir itu saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum. Tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhi, yang dimana proses perencanaan dan penyusunan kurikulum serta kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar yang digunakan dalam mencapai tuntutan pendidikan secara nasional. Adapun prosedur dan pengembangan kurikulum lain meliputi perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, penyusunan staf, dan kontrol kurikulum. Demikianlah hasil video saya, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.